Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan qada bagian ketiga, dan ini penutup untuk permasalahan itu. Halaman Kitab Nizamul Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ilmullahi ta'ala fa innahu la yujbirul abda alal qiyami bil amali li'anna Allaha alima annahu sayakunu bil amali mukhtaran wa lam yakun qiyamuhu bil amali bina'an 'alal ilmi bal kana al ilmu al azali annahu sayaqumu bil amal wa laysat al kitabatu fil lawhil mahfuz illa ta'biran an ihatati ilmillahi bi kulli syai'. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tidaklah memaksa seorang hamba untuk mengerjakan satu perbuatan. Yang ada adalah Allah mengetahui bahwa si fulan dan si fulan akan mengerjakan sebuah perbuatan dengan kondisi sadar, tidak dipaksa. Dan perbuatan seseorang itu tidak muncul karena ilmunya Allah, tidak, ya. Sekali lagi, yang ada adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi, ya, segala sesuatu, termasuk di dalamnya Allah mengetahui si fulan akan melakukan apa. Jadi apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu adalah pemberitahuan kepada kita tentang betapa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu jauh sebelum sesuatu itu terjadi, begitu. Wa amma iradatullahi ta'ala fa innaha kadzalika la tujbiru al-abda 'alal amal bal hiya atiyatun min haitsu innahu la yaqa'u fi mulkihi illa ma yurid ay la yaqa'u syai'un fil wujudi jabran anhu. Adapun iradat Allah Subhanahu wa ta'ala artinya Allah Maha berkehendak, gitu ya. Ini juga sama, tidak memaksa seorang hamba melakukan satu perbuatan. Sifat iradat Allah itu, ya, hanya menjelaskan bahwa di dalam kerajaan Allah Ta'ala yang meliputi seluruh makhluk, ya, tidaklah akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya, segala sesuatu terjadi dalam kerajaan Allah yang meliputi semua makhluk ini bukan dipaksa oleh Allah. Bukan dipaksa oleh Allah. Maksudnya, faida amila al-abdu amalan walam yamna'hu Allahu minhu walam yurgimhu alaih bal tarakahu yaf'alu mukhtaron. Artinya, ketika ada seseorang melakukan satu perbuatan, kemudian Allah tidak mencegahnya, tidak melarangnya, dibiarkan saja oleh Allah, maka orang itu akan berbuat, ya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya, tidak dipaksa oleh Allah. Kana fi'lu hada bi iradatillahi ta'ala la jabran anhu. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan si hamba itu atas kehendak Allah, bukan dipaksa oleh Allah. Artinya tidak dicegah oleh Allah, dibiarkan saja. Nah, wa kana fi'lul abdi nafsihi bi ikhtiyari wa kana al iradat
ghaira mujbiratin al amal. Artinya perbuatan setiap hamba itu terjadi karena pilihannya. Adapun iradatnya Allah, sifat menghendakinya Allah, sama sekali tidak memaksa. Hadihi hiya mas'alatul qada'i wal qadar wa hiya tahmilu al-insana ala fi'lil khairi wa ijtinabi syarr hina ya'lamu anna Allah muraqibuhu wa muhasibuhu. Inilah pembahasan tentang qada dan qadar yang akan menggerakkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, di mana seseorang tahu, mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dan akan menghisabnya. Wa annahu ja'ala lahu ikhtiyarul fi'li wa tarki. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia kemampuan untuk memilih perbuatan apa yang akan dikerjakan dan perbuatan apa yang akan ditinggalkan. Ya, belum lagi diberikan akal, belum lagi diberikan kitab suci, ya, diberikan agama yang sempurna. Wa annahu illam yuhsin isti'mal ikhtiyaril af'al kana al-wailu lahu wal 'adzabu asyadidu alaih. Apabila dia tidak baik, ya, menggunakan kemampuan memilih tersebut, tidak baik, tidak digunakan dengan semestinya, maka kecelakaanlah bagi dia, siksa Allah baginya. Walidzalika najidu al-mu'mina as-shadiqa al-mudrika li haqiqatil qada'i wal qadar al-'arifa haqiqata ma wahibahullahu ta'ala min ni'matil aqli wal ikhtiyar najiduhu syadidal muraqabati lillah syadidal khaufi minallah. Oleh sebab itu, maka ketika kita mendapatkan seorang mukmin yang memahami hakikat qada dan qadar, ya, satu, memahami tentang betapa mahalnya karunia Allah berupa akal yang dengannya bisa memilih, maka najiduhu syadidal muraqabati lillah syadidal khaufi minallah. Kita akan melihat orang tersebut sebagai orang yang sangat takut kepada Allah dan senantiasa menyadari bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Ya'malu lil qiyam bil awamir al ilahiyah wal ijtinabin nawahi khaufan min adzabillah wa tam'an fi jannatihi wa hubban fi iktisabi ma huwa akbaru min dzalik ala wa huwa ridwanullahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut, ya, ketika memahami qada-qadarnya dengan benar, dia akan senantiasa giat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Perintah menegakkan syariat Allah secara sempurna, menjauhi segala hukum dan syariat bukan daripada hukum syariatnya Allah Ta'ala, termasuk juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan satu institusi negara yang bisa melaksanakan tegaknya seluruh syariat Islam, yakni khilafah Islamnya. Itu perintah. Dan akan meninggalkan, menjauhi, membenci, ya, sistem pemerintahan yang tidak menerapkan syariat Islam atau pemerintahan sekuler, yakni pemerintahan demokrasi. Itu semua adalah khaufan min adzabillah, karena takut kepada Allah, karena tam'an fi jannati wa hubban fi iktisabi ma huwa akbar min dzalik ala wa huwa ridwanullahi subhanahu wa ta'ala, dan mengharap surganya Allah serta menginginkan sesuatu yang lebih tinggi dari itu semua, lebih tinggi daripada surganya Allah. Apa itu? Wa huwa ridwanullahi subhanahu wa ta'ala. Itulah ridhonya Allah Ta'ala. Demikianlah ikhwah fillah rahimakumullah, pembahasan tentang qada dan qadar. Tolong dipahami, diperhatikan, berulang-ulang, ya. Kalau sekali tidak paham, diulang. Dan dari 3 edisi